melihat menembus kabut. Melihat menembus kabut. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud daripada dan tujuan daripada firman Tuhan ini adalah menolong kita semua untuk dimampukan Tuhan hidup di dalam persekutuan di dalam Tuhan yang membuat kita mampu menembus batas dari kemampuan manusia kita. Membuat kita hidup mampu menembus batas-batas kemustahilan secara manusia. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik Bapak Ibu Saudara, kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Demikian kata firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" kata Tuhan. Lalu dikatakan lagi di situ, "Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Karena kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kata murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada nats tersebut bagian ini dibuka dengan menunjukkan sebuah latar belakang peristiwa di mana ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Memang tidak banyak informasi tentang orang ini kecuali ia disebut sebagai anak muda. Matius 19 ayat yang ke-22 dikatakan ketika orang muda itu. Jadi informasi pun terbatas, hanya dikatakan dia adalah orang muda dan seorang pemimpin. Kalau saudara mau membandingkan nats tersebut, saudara bisa bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18. Nah, orang tersebut adalah orang muda dan juga seorang pemimpin. Kita bisa mempunyai sebuah gambaran bahwa orang tersebut bisa berkisar usianya antara 30-40 tahun. Karena ia menyebutkan bahwa dirinya telah mengikut perintah Tuhan sejak ia muda. Ia sudah mengikut perintah Tuhan sejak ia muda. Dan orang itu mau datang kepada Tuhan Yesus dengan bertelut, saudara. Saudara bisa lihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-17. Markus 10 ayat yang ke-17. Dan bertanya kepada Yesus. Ini merupakan sebuah sikap, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian yang pertama yang saya mau ajak saudara memperhatikan adalah mengenai orang muda yang kaya tersebut datang kepada Tuhan, diawali dengan sikap hati yang baik, sikap hati yang menghormati Tuhan. Dia datang dan dia bertanya dan dia bertelut. Sikap hati yang memang menghormati Tuhan, saudara. Ia tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang sombong dan selalu menyerang Tuhan Yesus. Ayat ini menunjukkan satu keinginan dan motivasi orang tersebut untuk menjumpai Tuhan Yesus
dan dia mempunyai sebuah keinginan untuk mau bertanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal itu. Di sini ia menyapa Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Nah, di sini pun ini tidak dalam kondisi negatif, saudara, tetapi sebuah pengakuan dan sebuah tanda orang muda ini hormat kepada Tuhan Yesus. Dan ia berusaha untuk menjunjung dan menyapa Tuhan Yesus dengan sebutan yang pantas dan terhormat. Nah, orang ini ingin menunjukkan kerendah hatiannya kepada Tuhan Yesus sebagai seorang yang layak dihormati. Orang tersebut mendekati Tuhan Yesus dengan semangat, dan kita melihat orang muda ini mempunyai sebuah keinginan yang wajar. Keinginan di mana ia mau memenuhi persyaratan dari hidup yang kekal. Dia mau tahu bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan surga. Ia berharap melakukan hal yang diisyaratkan tersebut. Ia mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Saudara, pernyataan ini juga mengungkapkan bahwa orang muda ini bukanlah seorang Saduki, karena orang Saduki pada saat itu tidak mempercayai adanya kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Nah, keyakinan akan hidup yang kekal di dalam pikiran anak muda ini menjadi satu indikasi atau petunjuk budaya bahwa pada masa Tuhan Yesus, di masa-masa itu kehidupan orang Yahudi sebagai individu, mereka mempunyai satu pengharapan dapat melakukan hal yang tepat, hal yang baik, dan hal yang benar untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ada sebuah konsep bahwa perbuatan baik dan perbuatan yang benar akan mendatangkan reward atau hadiah. Nah, inilah yang menjadi landasan dan latar belakang dari orang muda ini, saudara, untuk mempertanyakan bagaimana caranya untuk memang masuk ke dalam hidup yang kekal, ke dalam kerajaan surga. Nah, pemikiran ini selaras dengan pemikiran Yahudi bahwa masuk ke dalam kerajaan surga, bahwa masuk ke surga adalah seperti kita mendapatkan upah, reward atau hadiah dari tindakan-tindakan kita yang benar, dari tindakan-tindakan kita yang tepat, saudara. Dengan demikian mereka berusaha untuk mencari apakah cara yang tepat itu untuk menerima hidup yang kekal. Karena itulah anak muda ini, orang muda ini bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang muda ini dengan ayat yang ada di ayat 17. Apakah sebenarnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Kalau saudara perhatikan bahwa guru perbuatan, saya mau ajak saudara, guru perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat? Lalu Tuhan Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Nah, saudara, pada saat Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini, jawaban Tuhan Yesus juga menjadi indikasi bahwa pertanyaan yang diajukan anak muda ini adalah seperti sebuah pertanyaan retorika, pertanyaan retoris, yang artinya bahwa orang muda ini sebenarnya sudah mengetahui karena dia melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mengetahui hal tentang hukum itu, karena orang Yahudi memahami tidak ada yang baik selain hukum Taurat. Bagi orang Yahudi tidak ada hal yang jauh lebih baik daripada melakukan setiap hukum Taurat. Dan hal ini pun selaras dengan pernyataan Tuhan Yesus, dikatakan hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah. Nah, jawaban Tuhan Yesus di sini bisa juga merupakan seperti sindiran halus kepada orang muda ini. Hal ini dikatakan dengan penafsiran dan interpretasi yang ada di balik kata baik itu, saudara. Karena kata baik itu seringkali dikaitkan dengan interpretasi atau pengertian yang berpusat kepada diri sendiri, yang berpusat hanya kepada diri sendiri dan niat pribadi. Karena itu jawaban Tuhan Yesus sesungguhnya adalah sebuah provokasi secara halus atas anak orang muda ini mengakui keilahian Tuhan Yesus. Ini adalah jawaban sementara Tuhan Yesus atas pertanyaan anak muda itu. Tuhan Yesus pertama menunjukkan masuk kerajaan Allah adalah melakukan hukum.
atau melakukan perintah Allah, saudara. Nah, pemahaman orang muda tersebut hanya sebatas melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang harus kita lihat. Fokus dan pengertian yang terutama dari anak muda ini adalah sebuah mencari atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan iman yang baik. Dan itu ternyata belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Jika ingin masuk surga, orang harus melakukan perintah Allah. Artinya, ia harus hidup tanpa dosa. Percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda ini menjadi satu hal yang cukup menarik, Bapak Ibu Saudara. Jawaban Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kitab suci memang mengajarkan bahwa kalau seorang mentaati firman, ia akan hidup. Itu benar. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan atau mentaati firman Tuhan, ia akan hidup. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-17, tetapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi di dalam jawaban Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus menyatakan sebuah prinsip dasar yang sangat penting, bahwa apabila seorang mentaati firman Allah, ia akan hidup, Bapak Ibu Saudara. Ia akan hidup dan dia akan memiliki kehidupan. Namun ketaatan haruslah merupakan ketaatan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jelas bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa taat sempurna, karena kita semua manusia yang terbatas, Bapak Ibu Saudara, dan yang tidak sempurna. Apapun yang kita lakukan untuk supaya kita menjadi taat, tetapi ketaatan kita pun sesungguhnya belum sempurna. Tujuan Yesus justru untuk menyadarkan orang muda ini bahwa ia tidak mungkin mendapatkan hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Bahwa ia tidak mungkin mendapatkan hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa keselamatan, kehidupan yang kita terima sebagai anugerah daripada Tuhan merupakan sebuah kasih karunia, bukan karena kemampuan kita dapat berbuat baik, bukan karena kekuatan kita untuk menjadi taat dan melakukan perintah Allah, tetapi semua hanya karena pemberian dan anugerah daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketidakmauannya untuk menjual harta bendanya memberikan sebuah gambaran buat kita bahwa ada sesuatu yang masih terjadi di dalam hati anak muda ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat orang muda ini dikatakan pada saat Tuhan Yesus memberikan jawaban, kata orang muda itu, perintah yang mana? Kata Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Lalu dikatakan, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Dan kalau kita mau melihat anak muda ini menjawab kepada Yesus, ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah saudara, pada zaman itu orang Yahudi mempunyai 613 perintah. Dan dikatakan orang muda ini sudah melakukan semua itu, bahkan dia berkata, apalagi yang masih kurang. Nah saudara, kita melihat bahwa di dalam segala pernyataannya ada terlintas bahwa orang ini merasa diri baik dan merasa diri benar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dari jawaban yang dikatakan semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak langsung menjadi jahat. Manusia itu tidak langsung menjadi bejat. Manusia itu tidak langsung menjadi manusia barbar yang seperti binatang, saudara. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan keturunan-keturunan mereka, manusia tidak langsung otomatis menjadi manusia yang kejam, yang jahat, yang barbar, yang bejat, rusak moral dan lain. Tidak seperti itu. Tuhan masih menemukan orang-orang yang berkenan. Secara moral, mereka masih menjadi orang-orang yang mempunyai moral yang baik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan masih melihat orang-orang yang berkenan seperti Kain, yang ditegur Tuhan untuk tidak membunuh adiknya Habel.
Tuhan tapi menegur, mengapa engkau marah? Nah setelah itu Tuhan melihat adanya Nuh, Ayub, dan Abraham. Manusia tidak langsung menjadi bejat dan rusak sama sekali, tidak saudara. Tetapi apa yang terjadi adalah manusia masih mempunyai moral dan akhlak yang baik. Namun yang terjadi adalah manusia kehilangan gambar kemuliaan Allah. Kodrat ilahi yang sebelumnya ada di dalam diri manusia itu hilang atau tercoreng, saudara. Jadi kodrat ilahi yang ada di dalam diri manusia menjadi hilang, menjadi tercoreng, menjadi rusak. Sejak saat itu manusia selalu berusaha untuk menggantikan hal tersebut, kodrat ilahi yang hilang. Dan manusia tidak tahu bahwa yang hilang itu adalah kodrat ilahi. Dan manusia selalu berusaha untuk menggantikan kekosongan tersebut, hal yang hilang tersebut, dengan apa yang namanya agama, saudara. Karena itu beragama menjadi sebuah kebutuhan manusia, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang telah kehilangan kodrat ilahi, telah kehilangan kemuliaan Allah, membutuhkan sebuah media. Dan agama sudah menjadi sebuah media atau sarana untuk manusia dapat menikmati dan menyelenggarakan kemanusiaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, agama merupakan sebuah usaha manusia untuk menggantikan kekosongan tersebut. Usaha manusia di mana manusia tahu manusia harus menggapai sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan agama ini sudah menjadi media, menjadi sarana untuk menikmati dan menyelenggarakan kemanusiaan manusia dan menikmati hidup manusia. Manusia membutuhkan hukum, membutuhkan agama untuk menyelenggarakan kemanusiaannya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu agama menjadi begitu cocok dengan semua kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengganti dari sebuah hubungan yang sudah rusak, sebagai pengganti dari sebuah kebutuhan yang besar yang manusia telah kehilangan. Karena itu ingat Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk penyembah. Manusia selalu mencari sesuatu atau mencari pribadi lain untuk disembah. Manusia adalah makhluk penyembah, saudara. Karena itu Tuhan menciptakan manusia supaya manusia menyembah kepada Tuhan. Kita tidak pernah dengar sepanjang sejarah hidup manusia, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada berita-berita dikatakan ditemukan sekumpulan monyet yang menyembah pohon, ditemukan sekumpulan sapi-sapi dan gajah lagi menyembah sebuah gunung dan batu. Gak ada, saudara. Yang sering kita dengar adalah manusia menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah apa saja. Menyembah makhluk-makhluk yang lain pun. Karena ini merupakan sebuah kebutuhan manusia yang sudah hilang, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ada satu kata yang saya mau ajak saudara melihat, bahwa kata sembahyang itu, Bapak Ibu Saudara, itu berasal dari kata sembah dan hyang, yang berarti menyembah sang hyang, yaitu pribadi yang dituhankan. Agama yang lain, saudara pernah dengar istilah sang hyang widi. Nah, jadi saudara, manusia ini makhluk yang menyembah, dan dia akan menyembah pribadi atau hal-hal yang lain. Dan ternyata pribadi yang disembah bukan kepada Tuhan yang sesungguhnya, tetapi kepada hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang hari ini saya mau ajak saudara melihat bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk melihat menembus kabut, belajar untuk hidup yang dapat menembus
batas kodrat manusia kepada kodrat ilahi. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah melepaskan segala ikatan dengan dunia ini. Respon dari anak muda itu atas pernyataan Tuhan adalah ketika pasal 19 ayat 22 dikatakan, ketika orang muda mendengar perkataan itu, berkatalah, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah saudara, pada zaman-zaman itu orang Yahudi biasanya mempunyai sebuah konsep. Mereka biasanya menilai kekayaan, atau mereka mempunyai sebuah konsep bahwa kekayaan adalah sesuatu hal yang positif. Ini di dalam kehidupan budaya orang-orang Yahudi. Mereka menilai bahwa kekayaan itu adalah sesuatu hal yang positif. Nah, saudara bisa lihat di dalam Bilangan 28 ayat 1 sampai 14. Bilangan 28 ayat 1 sampai 14 dikatakan bahwa kekayaan yang berhubungan dengan mereka mengakui dan mereka mengerti bahwa kekayaan dianggap sebagai sebuah berkat. Kekayaan adalah sebuah berkat. Dan konsep yang kedua adalah kekayaan dianggap sebagai sebuah konsekuensi, saudara. Yang pertama, kekayaan adalah sebuah berkat. Yang kedua adalah kekayaan dianggap sebagai sebuah konsekuensi karena mentaati Allah. Dan inilah konsep yang sempit dari pengertian orang-orang Yahudi saat itu turun sampai sekarang, saudara. Bahwa di sebagian orang mengerti bahwa apabila kamu diberkati, kamu berarti dikasihi Tuhan. Kamu dekat dengan Tuhan, kamu dikasihi Tuhan. Berarti kamu ini berbuat baik, berarti kamu ini sudah benar. Dan ini hal yang sangat ricuh dan sangat mudah membuat orang menjadi tersesat, saudara. Karena orang gampang menilai berkat dengan kasihnya Tuhan. Saudara, berkat bisa datang dari mana saja. Iblis pun bisa memberkati saudara, karena dia yang punya dunia ini. Dan berkat Tuhan mengizinkan berkat itu bukan karena saudara, tidak harus selalu karena dia mengasihi kita, saudara. Berkat juga bisa dikaitkan dengan sebuah hukum alam yang sudah Tuhan rancangkan. Bahkan Tuhan menasihati manusia untuk melihat kepada semut. Di Alkitab dikatakan orang yang tidak bekerja, orang yang tidak rajin jangan kasih makan. Nah, jadi seperti ini pun Bapak Ibu Saudara, kalau kita rajin, kita belajar, kita serius, kita pasti berhasil. Dan itu adalah berkat. Tetapi tidak semua berkat itu kita artikan sebagai Tuhan menyetujui gaya hidup kita. Saudara, kalau kasih uang ke pengemis, kasih uang kemanapun, bukan berarti saudara, oh di pengemis saudara kasih, saudara mengasihi mereka, saudara mau nanti malam tinggal di jalan ini ya, saya balik tinggal temenin kamu di sini. Nggak begitu kan saudara. Jadi konsep ini yang Tuhan mau rubah, saudara. Bahwa pada saat-saat itu ahli-ahli Taurat mengajar bahwa kekayaan adalah berkat, dan bahwa orang yang taat kepada Tuhan menerima harta benda sebagai pahala daripada Tuhan. Dan sebaiknya kemiskinan menurut ahli-ahli Taurat adalah hukuman atas dosa tertentu, suatu alat yang dipakai Tuhan untuk menyucikan orang, dan suatu tujuan yang Tuhan pakai untuk menghukum seseorang. Nah inilah saudara yang Tuhan mau rubah. Inilah konsep yang membatasi manusia, yang membatasi ketaatan kita. Dan orang muda ini mencari jawaban bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, dia mau tanya bagaimana saya mendapat reward itu, bagaimana saya bisa mendapat pahala, bagaimana saya mendapatkan hadiah daripada Tuhan. Saudara, kita harus mengerti bahwa kita diselamatkan bukan hanya Tuhan mau kita untuk masuk ke surga. Perhatikan saudara, keselamatan yang kita terima
bukan sebagai satu kunci ajaib atau satu password atau keselamatan yang kita terima bukanlah sebagai paspor kita, hanya sebagai paspor untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu kita nggak bedanya dengan orang dengan kepercayaan yang lain. Kalau hanya surga yang menjadi reward kita, saudara. Tapi biarlah sore ini kita dibukakan dengan pewahyuan daripada Tuhan bahwa keselamatan yang Bapak, Ibu, dan saya terima merupakan the ultimate reward, merupakan the ultimate grace and blessings. Keselamatan yang kita terima adalah benar-benar anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan buat kita, karena Tuhan memindahkan kita dari kegelapan, dari penghukuman, dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Itu keselamatan, saudara. Keselamatan juga Tuhan berikan sebagai pintu gerbang dan sebagai satu landasan di mana kita bisa masuk dalam proses penyucian sehingga dirubah menjadi sama seperti Kristus. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah Tuhan mau mengembalikan kodrat ilahi buat kita, dan kita meninggalkan kodrat manusiawi kita, saudara, yang membawa kita kepada dosa dan kebinasaan. Keselamatan adalah manusia diberikan kembali kodrat ilahi. Itu keselamatan. Nah, dari situlah kita boleh mengerti, saudara, bahwa jika kita mau hidup menembus batas-batas kodrat manusia. Kodrat manusia ini terbatas seperti tadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita buat baik, kita selalu akan berharap kita dapat yang terbaik. Tetapi dalam hidup ini, saudara, pada saat kita buat baik pun ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan itu harus kita terima sebagai salib yang kita pikul bersama dengan Kristus. Sebagai kuk, kita melakukan yang benar, kita melakukan firman Allah. Tapi kalau yang kita dapat dari dunia ini, orang-orang, segala tantangan yang membuat kita semakin sulit, itu adalah kuk yang harus kita tanggung. Ini harus penting sekali, saudara. Kalau konsep ini salah, maka jalan kita akan melenceng jauh daripada Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dikatakan hidup bertanggung jawab kepada anugerah keselamatan. Hidup bertanggung jawab kepada anugerah keselamatan. Saudara bisa melihat bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 dikatakan seperti ini, bahwa undangan kepada kesempurnaan dialamatkan kepada semua orang, saudara. Perbedaan itu datang pada tingkat kewajiban. Semua menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudara, Tuhan berikan keselamatan buat semua orang. Bahkan Tuhan mati di kayu salib bukan hanya untuk orang Yahudi saja, bukan hanya untuk orang-orang yang mengikut Tuhan saat itu, tetapi Tuhan mati di kayu salib buat orang-orang bahkan yang membinasakan dia, yang menyiksa dia. Karena itu Tuhan katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus mengerjakan kebenaran. Jangan sampai ada doa seperti, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Itu jauh lebih bahaya, saudara. Nah, karena itu saya mau mengajak saudara bahwa mari kita melihat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah ditolong dan diselamatkan, dari masalah yang kecil? Bapak Ibu Saudara pernah ditolong, diberkati, diselamatkan dari sebuah masalah yang kecil? Pernah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah. Yang pertanyaan kedua, pernahkah Bapak Ibu Saudara ditolong, diselamatkan, diberkati
diselamatkan Tuhan dari masalah yang besar. Masalah yang besar. Bapak Saudara pernah? Ya. Pernah? Ya. Kita semua pernah, Saudara. Nah, sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Dari antara dua pertanyaan ini, Bapak Ibu ditolong dari masalah yang kecil atau masalah yang besar? Nah, Bapak Ibu pernah merasa lebih bersukacita yang mana? Ditolong dari masalah kecil atau ditolong dari masalah besar, Saudara? Ditolong dari apa, Saudara? Ditolong dari masalah besar. Sukacita yang lebih besar adalah pada saat kita ditolong dari masalah yang besar, Saudara. Kalau masalah yang kecil, ya kita ada sukacita, tapi sukacita kita kecil. Karena ditolong dari masalah kecil, Saudara. Masalah sepele. Kalau Saudara mungkin ketinggalan pulpen, atau ya pulpen lah, gantungan kunci ketinggalan, tiba-tiba ada yang kembalikan, oh ini. Nah, kalau Saudara kehilangan handphone dengan kartu kredit dan segala identitas, itu masalah besar. Tiba-tiba ada yang kembalikan. Yang mana yang buat Saudara lebih bahagia? Tentu pada saat Saudara kehilangan handphone Saudara dengan kartu kredit, dengan identitas semua, dan ada yang mengembalikan, itu jauh lebih bersukacita, Saudara. Nah, Saudara, dengan ini saya mau mengajak Saudara untuk melihat satu perumpamaan di Alkitab, bahwa satu kali di hadapan raja ada dua orang yang dibawa, dan satu mempunyai hutang yang kecil, satu mempunyai hutang yang besar. Nah, yang lebih bersukacita adalah orang yang hutangnya besar dan diampuni, Saudara. Nah, kita harus melihat bahwa dosa dan hidup kita yang lalu itu sangat berdosa, sangat menyedihkan hati Tuhan, sangat menduka citakan Tuhan, dan sangat gelap sekali hidup kita. Dan dari situ pada saat kita bertemu Tuhan, kita akan merasakan sukacita, karena sebenarnya kita yang sebelumnya tidak merasa tidak layak. Waduh, saya ini orang berdosa, yang jahat, saya ini suka jahatin orang, segala macam, Saudara. Pada saat kita menemukan dan mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan, kita akan melihat anugerah itu yang lebih besar, Saudara. Kesadaran kita akan dosa kita yang begitu besar akan memampukan kita menerima anugerah Tuhan yang besar dengan sebuah sukacita yang besar, Saudara. Kalau kita hanya merasa ini, makanya menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau kita merasa diri baik dan benar, seperti mungkin orang muda ini, saya sudah lakukan perintah Tuhan sejak muda, ada lagi enggak? Nah, ini yang paling sulit sebenarnya, Saudara. Karena memang kita merasa kita dari kecil tidak pernah berbuat apa-apa yang menyakiti orang mungkin, atau yang saya nggak pernah mencuri, nggak pernah apa, hidupnya baik begitu saja. Nah, kalau terima anugerah Tuhan juga biasa aja, Saudara. Saya memang baik lah, nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi kalau saya mau mengajak Saudara untuk melihat bagaimana kita di hadapan Tuhan, Saudara. Kita semua tidak ada yang sempurna. Nah, ini merupakan sebuah penghalang kalau kita merasa diri baik dan benar. Sebuah penghalang untuk merasakan dan menerima anugerah Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita kepada anugerah keselamatan adalah kita tidak malas dalam menjadi murid Tuhan. Kita tidak menjadi takut dalam menjadi murid Tuhan. Nah, itulah tanggung jawab kita. Kita mau bersedia untuk memikul dan membayar harga yang Tuhan berikan. Saudara, dari sini Tuhan mengajar kepada anak muda ini, kepada orang muda ini, bahwa jika kita masih
hidup saudara dengan segala keterikatan dengan dunia ini, maka mustahil buat kita untuk menerima kodrat ilahi. Di dalam ayat yang terakhir Tuhan Yesus ingatkan di sini, ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, dari ayat yang ke-24 dia berkata bahwa ayat yang ke-23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saudara, ini dan dikatakan seperti dipakai kalimat-kalimat hiperbola yang menggunakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada urusannya dengan kaya dan miskin, saudara. Yang menjadi landasan dari pernyataan Tuhan tersebut adalah keterikatan dan rasa cinta kita kepada dunia ini. Memang orang yang kaya, orang yang punya segala sesuatu, itu agak sedikit lebih berat karena banyak terikat dengan apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti mereka sulit masuk kerajaan surga, saudara. Orang miskin pun juga ada yang sukar masuk kerajaan surga. Kalau orang miskin, orang-orang miskin yang menjadi fokus mereka adalah saya mau kaya, saya mau diberkati dan lain segala macam, mereka juga masih punya keterikatan akan dunia ini, keterikatan untuk hidup enak, hidup nyaman di dunia ini dan segala macam, saudara. Dan itu hal yang Tuhan mau jabarkan lewat nats ini. Bukan soal kaya miskin, bukan soal kita nggak boleh jadi orang kaya dan lain-lain. Bukan soal itu, saudara. Tetapi masalah ikatan tersebut. Ayat 26 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dan pernyataan ini membuat murid-murid gempar. Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka. Dan mereka berkata, jika demikian, waduh, siapa yang bisa masuk ke surga? Tapi Tuhan Yesus berkata ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, mungkin Yesus memandang mereka sambil menggeleng-gelengkan kepala, saudara. Saya tidak tahu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah saudara, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk kita menembus kodrat manusia dengan hanya berlandaskan kodrat manusia memang susah, saudara. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Agama merupakan usaha manusia untuk menggapai Tuhan. Agama merupakan sarana dan media yang dipakai manusia untuk menyelenggarakan kemanusiaan. Dan agama menjadi satu platform yang manusia pakai untuk mengungkapkan moralitasnya mereka. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau kekristenan, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus, kekristenan Yesus Kristus lewat anugerahnya adalah sebuah jalan hidup. Bukan agama, saudara, tetapi jalan hidup. The way of life. Jalan yang menuju kehidupan itu sendiri. Jadi dikatakan bukan apa yang kita lakukan ini, tetapi karena kita menerima anugerah, kita sudah mendapatkan reward, yaitu Tuhan sendiri. Yesus sendiri yang sudah jadi hadiah buat kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah menerima hadiahnya, kita sudah menerima rewardnya, maka kita bertanggung jawab untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Itu yang buat kita berbeda daripada kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain, mereka harus kerja keras, buat baik dan segala macam yang sebenarnya tidak membuat mereka maju kemana-mana. Tetapi kita yang sudah mendapatkan apa yang mereka cari, kita sudah dapatkan, yaitu keselamatan dan sebuah kepastian hidup yang kekal sebagai anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita sudah dapatkan. Dan karena kita sudah mendapatkan anugerah reward, mendapatkan Yesus Kristus yang lebih daripada segalanya, saudara. Yesus Kristus yang bahkan lebih daripada surga itu sendiri. Karena surga yang punya Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus, berarti kita punya segala-galanya. Amin, saudara. Kalau kita punya Tuhan Yesus,
maka kita yang sudah mendapatkan hadiah itu, saudara. Makanya gak heran Paulus katakan bahwa apa yang sudah dahulu aku anggap itu baik, segala sesuatu ku anggap menjadi sampah dibanding dengan pengenalanku akan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mendapatkan Kristus, maka kita bertanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Bertanggung jawab untuk melakukan kehendak Allah. Dari situlah kebaikan hidup kita keluar. Karena bukan lagi kita mencari, kita berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu, kita jadi baik, saudara. Kita jadi bertanggung jawab untuk cara dan jalan hidup kita. Dan dari situlah yang buat semua ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, memang seperti yang Yesus katakan, bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu kita menerima Yesus Kristus, anugerah keselamatan itu, saudara, adalah pintu gerbang dan awal, dasar dari sebuah proses penyempurnaan kodrat ilahi. Tuhan sedang membentuk dan mengembalikan kodrat ilahi kepada kita. Nah, kalau kita ada di dalam kodrat ilahi, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang mustahil di dalam kodrat manusia mustahil, tetapi bagi Allah di dalam kodrat ilahi tidak ada yang mustahil. Dari situlah kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa anak muda ini mencari reward, mencari sesuatu yang dia dapat lakukan, yang dia dapat usahakan. Tetapi Yesus Kristus di pasal yang terakhir, di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, sebelum ini Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna. Ada bedanya ya, saudara ya. Pemuda ini menanyakan dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab, sebabnya engkau bertanya padaku hal yang baik, ada satu hal yang baik. Tetapi dari situ saudara perhatikan jawaban selanjutnya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Nah, ini yang beda, saudara. Kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau melakukan, turuti segala hukum Allah. Tapi ayat yang ke-21, ini lain lagi jawabannya. Jikalau engkau hendak sempurna. Kenapa Tuhan gak bilang lagi, jikalau hendak kamu ingin hidup kekal? Enggak. Soalnya yang ditanya pemuda ini hidup kekal. Tapi Yesus bertanya, memberikan jawaban ayat yang ke-21, dia katakan, jikalau kamu hendak sempurna. Nah, sempurna inilah, saudara, sebuah kodrat ilahi yang bukan datang dari kekuatan kita, tapi yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Tuhan katakan, kalau mau jadi sempurna, pergi jual. Dengan kata lain, Tuhan katakan gini, kalau kamu mau jadi sempurna, lepaskan segala ikatan dan kecintaanmu akan dunia ini. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada pemuda ini, kalau kamu mau jadi sempurna, oke. Karena pertama, Tuhan juga masih mau lihat yang dimaksudkan sesungguhnya oleh pertanyaan orang muda ini apa. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu bilang perbuatan baik. Perbuatan baik hanya satu, ya ikut hukum Taurat. Kamu ingin masuk ke dalam hidup, tapi Tuhan gak bilang sempurna. Tuhan bilang kamu ingin masuk ke dalam hidup. Ya, lakukan perintah Tuhan. Tapi pemuda ini, perintah yang mana? Katanya. Oh, udah semua, katanya. Lalu, semuanya itu kuturuti, apalagi masih kurang. Akhirnya Tuhan bilang ini, oke, jikalau kamu mau sempurna. Nah, di sini saudara, pengenalan masuk yang lebih dalam lagi. Ini yang buat semua itu jadi berbeda. Iman, kepercayaan kita kepada Kristus yang menjadikan kita berbeda dari kepercayaan dan agama yang lain sekalipun. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ini mempunyai unsur dan dasar dari kodrat ilahi yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi karya salib Kristus menjadi dasar dan standar kita yang merubah status kita, dan dari situ kita bertanggung jawab dengan anugerah Tuhan untuk
mulai masuk prosesnya, saudara, melepaskan tali-tali yang masih mengikat kita. Saudara, bukan satu berita yang palsu ya, kalau kita semua pernah mendengar bahwa ada orang-orang yang di dalam masa kritis mereka susah untuk mati itu, saudara. Bukan karena apa-apa, tapi masih ada yang mengikat mereka. Mengikat mereka karena mereka tidak mau mengampuni, mengikat mereka karena mereka ada kebencian, mengikat mereka karena mereka memang ada sesembahan sesuatu, perjanjian dia dengan kuasa kegelapan yang masih mengikat. Satu tali sudah keluar dari hidup, tali satu lagi masih ada di dalam kehidupan, jadi dia juga lagi ditarik. Nah, ini bukan sesuatu yang cuma hanya isapan jempol, saudara, tapi ini sebuah kenyataan yang harus kita pikirkan dan harus membuat kita mempersiapkan diri kita sejak sedini mungkin, saudara, untuk berusaha melepaskan. Kita butuh semuanya, saudara, tapi jangan sampai hati kita dimiliki oleh apa yang ada di dunia ini. Karena dikatakan bahwa kalau kita mengasihi dan mencintai dunia ini, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada dalam orang itu. Dan di situ yang harus menjadi satu hal yang mendorong kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sore ini, saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bahwa menembus batas kodrat manusia kepada kodrat ilahi itu juga yang akan memampukan kita hari-hari ini di dalam situasi yang tampaknya nggak tahu ujungnya di mana. Segala situasi yang tidak pasti apakah akan berlanjut seperti ini dan segala macam. Juga buat Bapak Ibu yang sudah mendapatkan imbasnya yang negatif. Mungkin pekerjaan jamnya dikurangi, atau mungkin ada yang sama sekali kehilangan pekerjaan, saudara yang bergumul, anak-anak saudara dan lain segala macam. Atau mungkin saudara yang sakit, yang ada certain condition dan lain-lain. Dan saat-saat ini ditambah dengan keadaan wabah yang menuntut kita untuk stay at home, kita semakin terbawa dan tertindas di dalam sebuah ketidakpastian dan ada di dalam sebuah area of life di mana kita nggak bisa melihat jauh, saudara, karena adanya kabut tebal atau mungkin karena adanya gelap yang ada di sekitar kita. Tapi firman Tuhan ini menjadi doa saya, Bapak Ibu Saudara, supaya ini menolong Bapak Ibu Saudara, memampukan kita untuk mampu melihat, menembus batas, saudara. Kalau kita hidup tidak bergantung di dalam Tuhan, atau kita hidup tidak ada di dalam Tuhan, maka semua yang kita kerjakan mempunyai batas. Mempunyai batas kesabaran, batas kekuatan, batas pengharapan, dan segala sesuatu. Tetapi apabila kita tinggal di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka proses dari sebuah kodrat ilahi akan memampukan kita, mulai memampukan kita untuk mampu melihat, menembus batas. Saudara, iman merupakan satu kemampuan kita untuk melihat, menembus batas, saudara. Amin, saudara. Iman merupakan satu kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Iman, pengharapan kita adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan supaya kita mampu melihat, menembus. Karena iman, katakan, kita percaya walaupun itu semua belum ada. Itu sesuatu yang menembus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar bahwa sore hari ini menembus batas kodrat manusia kepada kodrat ilahi adalah kita masuk dalam proses melepaskan segala ikatan. Ikatan apa saja yang masih memiliki hati kita. Mungkin kekerasan hati kita, mungkin keberhasilan saudara, dan segala berkat yang saudara miliki dan lain-lain membuat kita sepertinya kita belum butuh Tuhan dulu. Nah, ini yang repot, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini yang banyak kali dalam masa-masa ini seperti sedang tertabrak tembok. Mereka disadarkan bahwa wah, ternyata punya uang pun, punya kenalan dan segala macam dalam situasi yang seperti ini tidak membawa kita kemana-mana. Nah, yang itu, saudara. Dan yang terakhir adalah hidup bertanggung jawab kepada anugerah keselamatan.
Itu yang membuat kita ada di dalam sebuah proses di mana Tuhan akan mengembalikan rancangannya semula, kodrat ilahi dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan Tuhan berjalan menembus batas-batas kodrat manusia, saudara. Menembus dan melampaui batas-batas yang manusia pandang mustahil, tetapi bagi kita di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita belajar bahwa sudah tiba saatnya bahwa yang esensi di dalam hidup bukan soal agama dan segala kelakuan dan perbuatan-perbuatan baik yang hanya dilandasi dengan satu prinsip dan hanya sekedar panggilan moral manusia. Itu namanya hanya agamawi, saudara. Agamawi melakukan apa yang baik, hanya sekedar kebutuhan dan kepuasan kita untuk kita tahu bahwa kita orang baik. Tetapi tiba waktunya buat kita untuk mencari sesuatu yang lebih tangible, yang lebih strong, yang lebih kuat, yang lebih pasti, yang lebih tidak pernah berubah, yang lebih esensi, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu bagaimana kita masuk di dalam proses penyempurnaan kita, saudara. Proses Tuhan menyempurnakan kita, mengembalikan kodrat ilahi dalam kita. Saudara, waktu Tuhan Yesus datang sebagai manusia, sebenarnya dengan kata lain, Allah Bapa di surga lagi mau memperlihatkan kepada manusia bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam kekekalan, orang-orang yang memiliki hidup yang kekal, orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan sebuah prototipe dari kodrat manusia ilahi. Itu Tuhan Yesus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa mau kita menjadi seperti Kristus. Pikiran Kristus, kehendak dari Kristus itu ada di dalam hidup kita. Karena Kristus merupakan prototipe manusia dengan kodrat ilahi. Dan kita mau untuk menjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah dalam masa-masa tenang seperti ini, maksud saya masa-masa di mana kita banyak ada di rumah, kita mungkin kegiatan yang lebih daripada itu kita tunda karena situasi dan kondisi wabah seperti ini. Dan biarlah kita mau menggunakan waktu-waktu ini, saudara, untuk benar-benar menelaah dan mereview, melihat lagi hidup kita dan menjadi jujur dengan Tuhan dan diri sendiri. Untuk berkata, Tuhan, mungkin selama ini saya pelayanan motivasinya masih tidak sungguh-sungguh, masih tidak genuine, masih tidak genuine, tidak tulus. Mungkin ada sikap-sikap saya, dan hari-hari inilah saudara, mari kita bertobat datang kepada Tuhan. Karena saudara, bukan hanya Tuhan pasti akan datang kedua kali, pasti akan terjadi pengangkatan dan lain-lain, tetapi jauh lebih penting kalau kita setiap saat menjadi siap sedia. Karena mungkin sebelum itu semua Tuhan yang panggil kita dulu pulang ke rumah Bapa, saudara. Dan dari situ saudara, sore hari ini doa saya melalui firman Tuhan ini menjadi penolong buat Bapak Ibu Saudara dalam saat-saat yang sukar ini. Kita kembali kepada dasar firman Tuhan. Dan kita tahu, carilah dahulu kebenaran Allah dan kehidupannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita memikirkan dan memprioritaskan Tuhan Yesus, memprioritaskan hidup kita untuk menerima dan masuk dalam proses perubahan kodrat ilahi, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita, saudara. Percaya, Tuhan yang pernah menjadi manusia, Dia mengerti apa yang jadi kebutuhan kita. Dan sore hari ini, saat saudara dengar firman Tuhan, saya berdoa biarlah kebenaran ini akan mengubah kita, membuat kita semakin sungguh-sungguh, semakin mentaati dan bertanggung jawab untuk hidup, bergantung, dan bersekutu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus atas kesempatan kami dapat kembali mendengar firman Tuhan. Bagaimana sebuah peristiwa Tuhan pernah bertemu dengan seorang muda yang kaya. Bukan hanya itu, orang muda ini mungkin berhasil di dalam hidup,
berhasil di dalam dia melakukan seorang yang baik, seorang yang taat secara moral, secara agamawi. Namun lebih daripada itu, Tuhan memberikan sebuah jawaban yang sifatnya sangat krusial, yang sifatnya sangat penting dan sangat esensial dalam hidup kami, yaitu perubahan hati dan perubahan karakter, perubahan kodrat menjadi kodrat ilahi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa sore hari ini, biarlah di dalam masa-masa Tuhan masih memberikan kami hidup, kami mau belajar bertanggung jawab karena kami sudah menerima keselamatan, sudah menerima Yesus Kristus yang adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami mau bertanggung jawab dan kami mau hidup karena kami hidup, kami sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu kami harus hidup sebagai orang-orang yang benar, bukan karena kami mau untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi karena kami sesungguhnya sudah diselamatkan dan kami pasti akan ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Tapi hanya satu yang Tuhan ingin kami lakukan, yaitu tanggung jawab kami untuk hidup di dalam proses penyucian. Proses di mana Tuhan akan menggantikan kodrat manusia dengan kodrat ilahi, sama seperti Kristus yang merupakan prototipe manusia dengan kodrat ilahi. Dan itulah sesungguhnya orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan, kami mau belajar untuk supaya hati kami tidak dimiliki oleh harta, benda, oleh segala hal yang dunia tawarkan, tetapi kami boleh melihat dan lebih fokus kepada Tuhan. Mata kami lebih tertuju kepada Engkau, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Apabila kami sadar dosa kami yang besar, masa lalu kami yang kami harusnya dihukum, tapi kami diselamatkan memperoleh anugerah yang besar, itu akan menjadi satu sukacita yang besar, karena kami merasa kami diselamatkan dari dosa kami yang besar, dari segala hidup kami yang harusnya binasa. Harusnya kami ini tidak layak kami, tapi kami dilayakkan Tuhan. Sama seperti perumpamaan orang yang diampuni hutangnya. Orang yang paling bersukacita adalah orang yang hutangnya besar, karena dia mendapat pengampunan yang besar. Itu yang akan menjadi landasan kami, Tuhan. Kami berdoa, kami mengerti agama hanya merupakan satu sikap manusia, dan agama adalah usaha daripada manusia, dan menjadikan agama itu sebuah media untuk manusia dapat menyelenggarakan kemanusiaannya dengan moral yang baik. Tetapi bagi Tuhan, kebaikan manusia adalah seperti kain yang kotor. Karena itu kami harus mengalami Tuhan dari dalam hati kami. Kodrat manusia yang harus diganti dengan kodrat ilahi, sehingga kami mampu melihat, menembus batas-batas manusia. Kami mampu hidup menembus batas-batas manusia. Apabila kami mendengar firman Tuhan, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, kasihilah musuhmu. Tuhan, pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang seperti ini adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat menembus batas. Karena sesungguhnya kami manusia daging ini lemah. Kami manusia, kami mau kami dibenarkan, kami mau kami dibela, diberkati. Tetapi mengikut Tuhan adalah memikul salib. Ada banyak paradoks-paradoks yang mengandung kebenaran Tuhan, yang sesungguhnya kebenaran itu akan memimpin kami hidup menembus batas-batas manusia. Tuhan, kami berdoa biarlah sore hari ini setiap orang-orang yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah mereka, dan mereka boleh bertobat sungguh-sungguh dan masuk ke dalam proses meninggalkan diri mereka yang lama, ikatan-ikatan dengan dunia ini, kecintaan mereka akan dunia ini mau boleh ditinggalkan, dipatahkan, diputuskan di dalam nama Yesus, dan biarlah mereka boleh fokus dan melihat karya salib Kristus untuk menaruh kembali kodrat ilahi dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam saat-saat yang sulit ini. Kami mungkin ada banyak dari kami yang pekerjaannya, jamnya dikurangi. Bahkan ada kami yang Tuhan izinkan mengalami kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Saat-saat yang berat seperti ini Tuhan,
Kalau kami tidak tinggal di dalam Tuhan, maka mudah bagi kami untuk jatuh, mudah bagi kami untuk marah, untuk kecewa dengan Tuhan. Tetapi dalam masa-masa ini kami berdoa Tuhan buat orang-orang, buat individu-individu pribadi-pribadi, bahkan buat keluarga yang bergumul dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan peluk mereka dan angkat iman pengharapan mereka. Dan kami percaya jawaban daripada Tuhan, pintu-pintu yang baru akan Tuhan buka dalam hidup mereka. Dan ini semua Tuhan izinkan, karena kami percaya Tuhan mau menyatakan mujizat, Tuhan mau menyatakan sesuatu yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk negara dan bangsa ini, untuk kepemimpin negara dan pemimpin semua departemen-departemen, bahkan semua gubernur, wali kota, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh hikmat daripada Tuhan ada di atas mereka. Dan kami berdoa buat pandemik tersebut Tuhan. Kami percaya Tuhan izinkan semua ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami diberikan kekuatan untuk bertahan dan berharap kepada Tuhan. Kami juga dengan saat yang bersama berseru di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus akan memulihkan kami, meluputkan kami dari masa-masa ini di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berjalan bersama kami melalui semua ini. Kami melalui satu proses pemurnian daripada Tuhan. Dan akhirnya kami dapat melihat kami bertumbuh, karena tangan Tuhan menggunakan masa-masa sukar untuk membuat kami bertumbuh menjadi semakin baik, semakin menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang akan memberi kepada Tuhan. Tuhan, biarlah berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya mereka memberi di dalam sukacita mereka. Mereka memberi di dalam keterbatasan mereka, mereka akan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, di dalam nama Yesus. Mereka akan diberkati dan dikuatkan, diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sore hari ini dengan tim yang sudah boleh membantu hamba-Mu Tuhan, Pak Aseng, Pak Nano, dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami sekalian ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak datang hari ini, kami berdoa Tuhan juga ada dan memberkati mereka. Dan semua jemaat Tuhan, orang-orang yang beribadah melalui layanan Facebook Live ini Tuhan, dan YouTube, kami berdoa biarlah pemberitaan firman dan Injil Kristus akan mengubah banyak orang untuk datang kepada salib Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.